Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatonah. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan BKI Unit 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Oke, tadi sudah ada yang menjelaskan bimbingan kelompok itu apa sih? Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang apa sih bimbingan kelompok itu. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Saya ingin bertanya lagi nih, apa sih dinamika kelompok? Oke, karena nggak ada yang tahu apa sih itu dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu adalah interaksi atau komunikasi yang terjadi pada suatu kelompok. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan manfaat dari bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu mengembangkan aspek pribadi, sehingga nanti masing-masing kelompok berani berbicara di depan umum, berani mengungkapkan pendapat, serta berani dalam perbedaan pendapat. Kedua yaitu memperoleh informasi baru terhadap topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama-tama kita akan duduk seperti bulatan atau liter O, atau lebih mudahnya liter U. Dalam bimbingan kelompok terdapat asas yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok ada ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, bimbingan kelompok kita harus menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat. Bimbingan kelompok ini tidak ada paksaan, dan semua itu atas asas kesukarelaan. Di bimbingan kelompok ini kita juga harus berasaskan kenormatifan, atau lebih jelasnya mengikuti norma-norma yang berlaku. Karena di ruangan ini semua teman-teman kita yang kita udah kenal, jadi untuk lebih mengakrabkan pertemanan kita, mari kita bermain, yaitu permainannya bisa lebih jelasnya nama saya diganti dengan nama buah kesukaan. Yang pertama dimulai dari saya, Nurul suka buah apel. Jadi dilanjutkan nanti bila saya sebutkan buah yang kalian suka, maka kalian harus ingat masing-masing buah yang kalian suka. Kita contohkan, yang pertama dimulai dari saya. Misalnya saya sebutkan apel, maka kalian harus tunjuk tangan. Apel, saya. Oke, kita coba buah yang lain. Jeruk, saya. Oke, permainannya sudah selesai. Mari kita sama-sama memulai bimbingan kelompok. Sebelumnya saya akan bertanya kepada anggota kelompok, apakah kalian sudah siap untuk bimbingan kelompok? Sebelum kita mulai lebih jauh, apakah ada yang kurang sehat, atau ada yang sakit perut, atau ada yang lagi melamun? Di ujung sana apa ada yang melamun? Oke, kalau tidak ada yang sakit, tidak ada yang melamun, maka kita akan melanjutkan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih yang berita yang lagi viral sekarang? Oh, ada film baru. Kasus Vina itu ya. Oke, dari jawaban teman-teman semua, menyangkut dengan topik kita hari ini, saya akan membahas tentang pembunuhan. Apa sih penyebab pembunuhan itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang faktor ekonomi. Yang lain? Apa lagi? Oke, daripada berantem, lebih baik kita cek Google. Ini saya udah cek di Google. Di sini banyak faktor ya, karena pembunuhan kan sangat banyak di Indonesia. Jadi kan kalau di Google di sini disebutkan pembunuhan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu konflik personal, yang kedua masalah mental, yang ketiga kecemburuan, atau motif keuangan. Jadi apa sih solusi dari masalah tersebut?
Oke, karena nggak ada yang tahu atau malu-malu nih untuk menjelaskan solusi dari pembunuhan tersebut. Karena banyak yang malu-malu, jadi biar saya yang jelaskan. Sebenarnya banyak sih solusi untuk pembunuhan. Yang pertama yaitu menguatkan sistem hukum di Indonesia. Jadi kalau sistem hukumnya diberatkan atau hukuman yang akan dijalankan oleh pelaku itu berat, maka timbul ketakutan. Kedua itu pencegahan kekerasan. Yang ketiga yaitu pendidikan tentang pencegahan atau penyelesaian konflik. Ya contohnya seperti di ya kita sekarang ini di BK, gimana sih cara menyelesaikan masalah klien ataupun diri kita. Keempat yaitu meningkatkan akses kesehatan mental bagi masyarakat, seperti ke psikolog atau seperti guru BK yang ada di sekolah yang lebih terjangkau. Oke teman-teman semua, karena pembahasan kita pada hari ini sudah selesai, maka bimbingan kelompok juga akan kita akhiri. Kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada nggak yang ingin menyampaikan pesan atau kesan untuk saya ataupun bagi anggota kelompok yang lain? Kasih atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Untuk kegiatan bimbingan kelompok kita selanjutnya akan kita lanjutkan pada minggu depan. Karena bimbingan kelompok kita pada hari ini telah berakhir, maka berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum keluar semuanya bisa bersalaman sambil bersolawat. Video dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.